Aku sering bilang ke istriku, aku ini Ultraman. Dia selalu ketawa, mungkin dikiranya aku bercanda, tapi aku serius. Tentu saja, aku bukan pahlawan raksasa dari Nebula M78 yang bisa mengeluarkan jurus Spectrum Ray. Aku cuma manusia biasa. Aku nggak punya kekuatan super, nggak bisa terbang, dan pastinya nggak punya keler timer di dada yang berkedip kalau kehabisan energi. Tapi, aku adalah Ultraman di rumahku. Setiap pagi, saat aku bangun dan melihat wajah istriku yang masih terlelap, atau saat anakku lari memeluk kakiku dengan tawa riangnya, aku merasa seperti sedang mengisi ulang energi. Merekalah sumber kekuatanku. Merekalah duniaku yang harus aku jaga. Dunia ini, rumah ini, adalah kota kecilku yang harus aku lindungi dari segala macam monster. Monster-monsterku nggak berbentuk kaiju raksasa yang menghancurkan gedung. Monsterku lebih nyata, lebih dekat. Kadang, monster itu bernama tagihan yang menumpuk. Kadang, ia bernama tenggat waktu pekerjaan yang mencekik. Ada juga monster bernama ketidakpastian, kekhawatiran akan masa depan anak-anak, atau monster bernama kelelahan yang luar biasa setelah seharian bekerja keras. Setiap hari, aku berangkat kerja. Itu sama seperti Ultraman yang terbang ke medan perang. Aku menghadapi berbagai tantangan, bernegosiasi dengan klien yang sulit, menyelesaikan masalah yang rumit, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tujuannya cuma satu, membawa pulang kemenangan kecil, membawa pulang cahaya untuk memastikan dapur tetap mengepul dan senyum di wajah keluargaku tidak pudar. Tentu, aku sering kalah. Ada hari-hari di mana aku pulang dengan perasaan hancur, merasa gagal. Monster bernama keraguan diri seringkali jadi lawan yang paling berat. Dia berbisik di telingaku, bilang kalau aku nggak cukup baik, nggak cukup kuat. Di saat-saat seperti itu, aku merasa seperti Ultraman yang keler timernya sudah berkedip merah tanpa henti. Rasanya ingin menyerah, ingin terbaring kalah. Tapi kemudian, aku sampai di rumah. Aku membuka pintu, dan disambut dengan pelukan hangat atau sekadar pertanyaan, "Ayah sudah makan?" Seketika, aku merasa energiku terisi kembali. Pelukan dan perhatian mereka adalah cahaya matahari yang dibutuhkan Ultraman untuk bangkit. Mereka mungkin tidak tahu betapa beratnya pertarunganku di luar sana, tapi kehadiran mereka sudah lebih dari cukup untuk memberiku alasan untuk bertarung lagi besok. Menjadi Ultraman versi keluarga itu artinya siap melakukan apa saja. Kadang, peranku adalah menjadi tukang ledeng dadakan saat keran bocor. Kadang, aku jadi guru matematika yang sabar mengajari anak mengerjakan PR. Di lain waktu, aku adalah badut yang siap melakukan hal-hal konyol hanya untuk membuat mereka tertawa. Aku juga menjadi pendengar yang baik saat istriku butuh tempat untuk berbagi cerita tentang harinya. Aku tidak selalu siap. Aku tidak selalu tahu cara memperbaiki semuanya. Aku sering merasa canggung, sering membuat kesalahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah pergi. Aku akan selalu ada di sini, berdiri di garis depan, menjaga benteng kecilku ini. Aku mungkin bukan pahlawan yang sempurna, tapi aku adalah pahlawan yang mereka punya. Dunia di luar sana terus berubah. Teknologi makin canggih, tantangan ekonomi makin berat, dan tekanan sosial makin terasa. Kadang aku merasa tertinggal, merasa seperti manusia dari zaman batu yang mencoba bertahan di era digital. Tapi setiap kali aku melihat keluargaku, aku tahu kenapa aku harus terus beradaptasi, kenapa aku harus terus belajar, dan kenapa aku harus terus menjadi lebih kuat. Aku mungkin gak bisa berubah jadi raksasa setinggi 40 meter, tapi aku bisa meninggikan pundakku agar anakku bisa melihat dunia lebih luas. Aku mungkin gak punya kekuatan untuk menghancurkan monster dengan satu serangan, tapi aku punya kesabaran untuk menghadapi masalah satu persatu, hari demi hari. Menjadi Ultraman di rumah berarti mengerti bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik, tapi kekuatan cinta, tanggung jawab, dan kehadiran. Ini tentang menjadi seseorang yang bisa diandalkan, bahkan saat diri sendiri merasa tidak berdaya. Ini tentang memprioritaskan kebahagiaan mereka di atas kelelahan kita. Jadi ya, aku ini Ultraman. Ultraman yang setiap hari berjuang melawan monster-monster kehidupan nyata. Ultraman yang kekuatannya bukan berasal dari kosmos, tapi dari cinta yang tulus di dalam rumah. Aku tidak punya misi menyelamatkan dunia. Misiku lebih sederhana, tapi jauh lebih berarti menjaga duniaku, yaitu keluargaku, agar tetap aman dan bahagia. Mungkin di luar sana ada banyak Ultraman seperti aku. Para ayah, para suami, para kepala keluarga yang setiap hari berjuang dalam diam.
Kita mungkin tidak pernah mendapat penghargaan atau pengakuan, tapi melihat senyum di wajah orang-orang yang kita cintai, itu adalah medali tertinggi yang bisa kita dapatkan. Buat kalian para Ultraman di luar sana, tetaplah kuat. Pertarungan kita mungkin berat, dan kita sering merasa sendirian. Tapi ingat, di rumah, ada orang-orang yang melihat kita sebagai pahlawan super mereka. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita terus bangkit dan berjuang setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke Ultraman lain yang kamu kenal. Sampai jumpa di video selanjutnya.